Hi, welcome to Rianto Astono Podcast. Tiger Woods dan Roger Federer adalah dua atlet hebat di bidangnya masing-masing. Woods adalah jagonya golf, Federer tentu saja rajanya tenis. Meski sama-sama mampu mencapai prestasi tertinggi di karirnya, kedua atlet ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Woods memulai latihan golf sejak usia 2 tahun dan terpusat pada golf sepanjang hidupnya. Sementara Federer, meski mulai bermain tenis pada usia 4 tahun, ia kerap dijauhkan dari olahraga tersebut oleh ibunya dengan berbagai alasan sehingga juga sempat bermain sejumlah olahraga lain seperti sepak bola dan bulu tangkis. In the end of the day, keduanya sama-sama merupakan atlet yang sukses. Sayangnya, selama beberapa dekade belakangan, pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh Woods, yakni spesialisasi dini, bahkan hiperspesialisasi, lebih banyak mendapat lampu sorot dan menjadi semacam standar tentang bagaimana peluang kesuksesan seseorang dapat meningkat. Tema-tema seperti 10.000 jam latihan, pengkhususan dini, dan menjadi super spesialis diulas dengan sangat masif di berbagai media. Padahal, beberapa kajian ilmiah menyebutkan jika atlet yang akhirnya menjadi elit ternyata menghabiskan lebih sedikit waktu saat kanak-kanak untuk latihan yang disengaja pada bidang olahraga yang akhirnya menjadi kemahirannya. Bahkan pada kajian yang lebih dalam, di banyak profesi lain seperti seniman, musisi, politisi, dan ilmuwan yang paling sukses di dunia, ditemukan bahwa mereka yang terlambat menemukan jalur dan mencoba berbagai macam bidang, tidak terfokus di satu bidang, cenderung lebih unggul ketimbang mereka yang telah terfokus pada satu bidang sejak awal. Orang-orang terlambat ini malah cenderung lebih kreatif, lebih gesit, dan mampu beradaptasi dengan baik. Dan tentu saja, di dunia yang semakin modern dan kompleks, yang mengedepankan kekhususan bidang, menguasai beragam bidang justru bisa membuat seseorang lebih unggul. Itulah sepenggal premis yang ada di buku Range karya David Epstein yang akan kita ulas di podcast episode ini. Range adalah buku yang dapat menjadi rujukan saat kita bertanya dengan heran tentang mengapa ada banyak orang dengan beragam keahlian terlihat tidak fokus pada bidang tertentu, justru meraih kesuksesan yang lebih hebat dibandingkan mereka yang menjadi seorang spesialis tulen, terutama di era saat ini. Kita mungkin punya teman atau tetangga serba bisa yang dapat dimintai tolong untuk beragam hal, banyak tahu, terbuka, dan fleksibel. Orang-orang semacam ini disebut sebagai Jack of all trades, seorang generalis yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang banyak bidang dan mampu melihat satu masalah dari berbagai perspektif. Sebaliknya, bayangkan seorang teman yang sangat fokus pada profesinya, spesialisasinya, dan tidak mau memahami apapun di luar itu, bahkan untuk urusan remeh-temeh yang seharusnya diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Orang-orang ini jago pada bidangnya, tetapi payah untuk urusan yang lain. Semakin spesialis seseorang, biasanya semakin mereka menutup diri terhadap bidang lain yang tidak relevan. Di dalam buku Range, disebutkan jika blind spot alias titik buta orang-orang seperti ini sedemikian lebar, sehingga kaku seperti kanebo kering. Di sisi berlawanan, seorang generalis yang tahu banyak hal, mencoba banyak hal, cenderung pandai mencari hubungan dan benang merah dari hal-hal yang barangkali tidak relevan sama sekali. Namun tentu, tidak ada salahnya menjadi spesialis. Justru itu seharusnya menjadi goal setiap orang dalam jangka panjang. Yang dipersoalkan di dalam buku adalah spesialisasi yang terlampau dini. Saya menyarankan untuk membaca buku Range guna mendapatkan perspektif berbeda dari cara pandang dunia yang terlalu mendewakan spesialisasi. Range sudah tersedia dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia. Buku ini cukup tebal dan berisi cerita-cerita serta argumentasi yang menarik. Meski demikian, ada beberapa bagian dari buku yang cukup mengganggu, seperti berbagai kisah yang ditulis terlalu panjang, sehingga cukup melelahkan saat membacanya. Ada pula cocok logi dalam berbagai argumentasi yang terkesan dipaksakan. Namun secara umum, buku ini layak untuk dibaca. Saya sendiri membaca buku Range sebagai referensi bagi pendidikan anak-anak saya. Sejak lama saya memang melarang anak-anak untuk les pelajaran sekolah di luar jam sekolah. Bagi saya, pelajaran sekolah cukup hanya dipelajari di sekolah saja. Jika ingin mengikuti kursus, saya mendorong anak-anak saya untuk mengambil les musik, coding, menggambar, dan lain sebagainya. Sebagai penulis, sudah sejak lama saya membuka diri terhadap berbagai bacaan selain dari niche tentang marketing, psikologi, atau bisnis yang menjadi minat utama saya. Justru saya mendapatkan banyak sekali referensi cara untuk menulis dari buku-buku sastra dan novel-novel yang saya baca. Saya juga gemar menonton stand-up komedi dan klip-klip lucu yang akhirnya beberapa saya masukkan dalam tulisan maupun konten yang saya buat.
Secara tidak langsung, Rains mengonfirmasi pilihan-pilihan saya itu sebagai sesuatu yang positif. Sesuatu yang memberikan hasanah dan nilai lebih pada pilihan dan pada akhirnya spesialisasi seseorang. Bayangkan seorang pesepak bola yang memainkan permainan dengan seni gerak kaki yang indah, bukan sekedar mencetak gol. Bayangkan seorang musisi yang membuat lirik-lirik puitis, bukan sekedar nada dan kerapian permainannya. Bayangkan seorang atlet yang pandai berinvestasi, bukan sekedar mengejar medali. So, kesimpulannya, buku ini menjelaskan tentang kemampuan seseorang untuk menguasai satu bidang atau lebih, untuk mampu keluar dari disiplin utama, dan menikmati area disiplin yang lain yang pada akhirnya akan membantu dan menginspirasi. Rains mendorong kita untuk dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan meminimalisir titik buta yang kita miliki. Secara keseluruhan, buku Rains menawarkan pandangan yang inovatif dan memotivasi tentang apa yang bisa dicapai melalui generalisasi dan bagaimana cara mengejar kesuksesan yang lebih luas. Buku Rains karya David Epstein merupakan salah satu buku yang penting bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana fokus dan fleksibilitas dalam pengembangan keterampilan dapat diterapkan untuk mencapai keterampilan yang optimal. Saya, tentu saja, merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini dan mengaplikasikan teori yang dibahas ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat.